pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Pada kesempatan kali ini saya Adi Rahman SPD, calon guru penggerak angkatan 7, akan mempraktikkan terkait dengan modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik, di mana dalam hal ini saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yaitu Bapak Junaidi SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di kelas 10 SMK. Baik, kita langsung saja untuk kegiatan kita yang pertama, yaitu pra-observasi. Selamat pagi Pak Jun. Ya, selamat pagi juga. Bagaimana kabar, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah ya Pak Jun, ini kan kita untuk kegiatan pra-observasi ya Pak Jun ya. Untuk kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan kita akan berdiskusi ringan saja, ngobrol terkait dengan apa yang Pak Jun rasakan atau yang Pak Jun hadapi terkait pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Jun di kelas untuk pelajaran bahasa Indonesia. Baik Pak Jun, bagaimana kesiapan pembelajarannya? Untuk pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Selasa besok ya? Selasa besok. Oke, baik. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Jun tampilkan atau Pak Jun akan ajarkan untuk pertemuan besok ya? Ya, terkait dengan itu, kebetulan jadwal saya untuk pelajaran bahasa Indonesia ada di kelas 11. Kelas 11 ya. Jadi untuk materi di situ saya akan menyampaikan tentang berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Sekarang saya akan Bapak akan mengerjakan. Baik, sekarang hari apa? Tanggal 24 Mei 2023. Bapak sekarang Aprilia. Hadir ya. Arin. Hadir ya. Suti. Baik, perhatikan. Kemarin kita sudah membahas tentang teks biografi. Jadi sekarang terkait dengan teks biografi, supaya kita mengetahui lebih dalam lagi seperti apa teks biografi itu, sekarang Bapak akan membagi kelompok 5 atau 6 orang. Kita akan mendiskusikan seperti apa teks biografi itu, ya. Jadi teks biografi kita bisa mengambil dari idola kita, tokoh-tokoh terkenal kita, tokoh pahlawan nasional kita, itu akan menjadi teks biografi yang akan kita diskusikan untuk hari pertama adalah orientasi, kedua adalah dan terakhir adalah representasi. Itu adalah struktur penulisan teks biografi. Perhatikan, tolong apa yang Bapak perintahkan, tolong perhatikan ya. Coba cari unsur-unsur ya yang membangun atau kaidah kebahasaan yang membangun sebuah teks biografi. Ya. Jadi ingat, teks unsur kaidah kebahasaan yang membangun sebuah teks biografi itu ada 5 yang kemarin ya. Pertama adalah menggunakan kata ganti atau pronomina dan memahami apa yang ada di teks biografi tersebut. Nah, ini juga tolong diperhatikan, tolong dipahami, dibaca, lalu cek, menganalisislah kaidah perhatikan. Terkait dengan waktunya sudah habis yang saya berikan tadi. Sekarang kelompok yang siap untuk mempresentasikan tugasnya, silakan maju ke depan. Nanti kelompok lain menyimak, memahami, mendengar ya. Setelah memahami isi pada hasil tugas teman yang lain, silakan mengajukan pertanyaan atau masukan terhadap hasil kelompok yang lain, teman yang tadi ya. Jadi silakan, kelompok mana yang akan siap maju ke depan? Silakan persiapkan diri dengan jawaban yang sudah ditemukan tadi di hasil diskusi tadi. Silakan persiapkan. Silakan kelompok yang akan maju yang sudah selesai silakan maju ke depan. Dan yang kelompok lain silakan perhatikan
memahami dan siapkan pertanyaan terkait dengan hasil teman yang mempresentasikan. Ayo silakan kelompok mana yang siap memberikan atau mempresentasikan hasil tugas kelompok yang tadi. Hasil komprominya silakan presentasikan di depan. Kelompok mana? Biar kelompok yang lain. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang teks biografi. Jadi yang akan membahas tentang tokoh publik atau yang bernama Lisa Blackpink yang akan dibacakan oleh teman kita Asmiranda. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian sedikit tentang biografi Lisa Blackpink. Lalisa Madoban memiliki nama asli Pandria Manoban, lahir di Thailand tanggal 23 Maret 1997. Lalisa kerap dipanggil Lisa ini. Ayahnya adalah seorang chef yang berasal dari Swiss dan ibunya adalah orang Thailand. Sejak kecil, Lalisa memiliki hobi yaitu dance. Lisa sering mengikuti lomba dance dengan teman-temannya semasa kecil. Pada tahun 2012, Lisa memulai karirnya dengan beraudisi yang diadakan oleh agensi dari Korea yaitu YG Entertainment. Setelah mengikuti audisi, Lisa akhirnya diterima. Lisa akhirnya terbang menuju Korea saat umurnya sekitar 14 atau 15 tahun. Lisa akhirnya memulai trainingnya. Di agensi YG Entertainment, Lisa belajar lebih dalam tentang dance, menyanyi, dan rap. Setelah beberapa tahun menjadi trainee, akhirnya Lisa debut pada tahun 2016 dengan nama grup Blackpink yang terdiri dari 4 member. Mereka merilis lagu pertamanya yang berjudul Wisdom dan Gubaya. Lisa dan grupnya menjadi viral melalui lagunya yang berjudul Jujur pada tahun 2018. Tak hanya lagu Jujur, Blackpink bersama Lisa juga kembali viral dengan lagu This Love sudah menjadi sangat terkenal di tahun 2019. Juga Lisa dengan grupnya melakukan konser pertamanya dan juga tampil di panggung besar Coachella. Dan di tahun 2020 akhirnya Lisa menjadi global ambassador dari brand mewah yaitu Celine dan berhasil menjadi sukses di umurnya yang berusia 24 tahun. Ya. Tanggal lahir Sang Lisa di bulan apa? Dia lahir di Thailand pada tanggal 23 Maret 1997. Nanya boleh nggak? Kapan member Blackpink bubar? Kabarnya mereka akan bubar pada tahun 2023 atau di tahun ini, tapi menurut rumor mereka memperbarui kontrak mereka sehingga mungkin mereka akan lebih lama menjadi grup di Blackpink. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang masih ditanyakan? Sudah puas, Pak. Ya, oke. Sudah selesai, silakan kembali ke. Ada? Oh, silakan. Ada lagi, silakan. Mengapa Anda berminat dan tertarik dengan Lisa Blackpink? Kelompok kami berbeda dengan dengan Lisa Blackpink karena dia memiliki wajah yang cantik serta memiliki skill yang bagus dalam dance dan rap yang menurut kami sangat menarik. Kita sudah diskusi terus mempresentasikan terkait dengan itu. Apakah ada yang bisa menjelaskan materi kita tentang teks biografi ini? Saya Ya, jelaskan seperti apa. teks biografi. Teks biografi terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi. Ya. Orientasi sendiri berisi pengenalan tokoh yang diceritakan umumnya. Pada bagian ini diceritakan gambaran umum dan identitas sang tokoh. Ya. Nomor 2, kejadian atau peristiwa penting Ya. yang dialami tokoh yang dirasakan mulai dari perjalanan karir, perjuangan menggapai cita-cita hingga peristiwa penting yang mengantarkannya mencapai suatu kesuksesan. Dan yang terakhir yaitu reorientasi, merupakan penutup atau simpulan cerita penulis biografi, juga menyampaikan pandangan
atau memikirkan mengenal tokoh yang diceritakan. Sudah, situ aja Pak. Kita bahas atau yang kita pelajari di minggu ini terkait dengan teks biografi. Ingat strukturnya tadi kan? Ya. Struktur pembangun sebuah teks Biografi. ada 3. Nah jadi itu ya, semoga kita tidak lupa, semoga kita bisa menulis teks biografi idola kita, orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal begitu, pahlawan, termasuk pahlawan nasional. Atau teman kita juga kita bisa menulis dengan tiga faktor tadi ya, 3 faktor tadi. Jadi ingat, kita berdasarkan 3 faktor tadi itu kita bisa menulis sebuah teks biografi. Baik, dengan berakhirnya ya diskusi tadi ya, kita simpulkan tadi. Nah sekarang waktunya sudah habis. Jadi kita tutup pelajaran ini. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah ya. Semoga Baik Pak Jun, ini kan kegiatan coaching supervisi kita sudah kita lalui bersama, dari proses pra-observasi, kemudian kegiatan selama pembelajaran di kelas sudah kita lalui bersama, evaluasi kembali terkait dengan apa yang menjadi temuan ataupun hal-hal yang sekiranya dirasakan oleh Pak Jun sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut untuk kegiatan yang sifatnya pasca observasi kita. Baik Pak Jun, di awal pembelajaran Bapak sudah menyampaikan bahwa terkait dengan materi atau topik pelajaran tentang apa, kemudian tujuan pembelajarannya, dan ada hal-hal yang sifatnya temuan yang Guru rasakan ketika mengajar pelajaran bahasa Indonesia dengan topik puisi ya. Nah, puisi atau teks biografi. Teks biografi. Di saat pembelajaran ada terkait dengan hal-hal yang sifatnya metode pembelajaran yang mulai sebenarnya ada temuan bagi, kemudian setelah menerapkan menggunakan metode yang lain ternyata ada manfaatnya. Nah, sekiranya Pak Jun boleh dikasih informasi ke kita, kira-kira apa yang Pak Jun rasakan setelah menggunakan metode yang sifatnya menggunakan project lah bersama anak itu, sehingga bisa dirasakan ada perubahan atau tidak terkait dengan hal tersebut. baik Pak Adi, terkait dengan proses pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas dengan metode project ke siswa, memang itu sangat memudahkan, dengan arti materi yang saya sampaikan, bahan yang saya sampaikan ke siswa, alhamdulillah mudah dipahami. Karena apa? Karena siswa itu langsung sebagai objek, ya, karena langsung bagi tugas diskusi, mendiskusikan tentang apa yang didiskusikan terkait dengan materi teks biografi. Jadi di teks biografi itu siswa mencoba mencari struktur pembangun sebuah teks biografi itu sendiri. Jadi siswa mudah mengetahui dengan cara berdiskusi dengan langsung dengan materi yang sudah disediakan. Contoh-contoh teks biografi yang sudah kami sediakan. Nah itu yang saya sebagai guru merasa nyaman, merasa ada dampak daripada perubahan. Nah yang semulanya tadi dijelaskan cuman bercerita begitu, nah cuman monoton jadinya seperti itu. Nah setelah saya melakukan yang tadi yang langsung proyek itu, yang objeknya kan, siswa sebagai objek. Nah sehingga proses pembelajaran kami alhamdulillah berjalan, sehingga ada pemahaman dari siswa itu sendiri tentang teks biografi. Karena langsung saya kasih materi, saya langsung kasih contoh daripada teks biografi. Nah itu dampak daripada perubahan yang tadi pakai cerita
berubah menjadi agak alhamdulillah. Oke, baik. Jadi secara garis besarnya bahwa anak itu tidak sebatas memahami teori tentang teks biografi, tapi bisa menyusun teks biografi secara langsung dan mempresentasikan. Itu sekiranya yang dampaknya setelah menggunakan metode yang digunakan. Baik Pak Jun. Nah ini kan terkait ini perubahan yang dirasakan oleh Pak Jun selama mengajar terhadap dampak positif bagi siswa ya. Nah, kemudian berikutnya Pak Jun, dengan hal tersebut apa rencana tindak lanjut Pak Jun nanti untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Nah untuk tindak lanjut seperti itu Pak Dian, saya akan menerapkan metode itu untuk selanjutnya. Karena apa? Itu siswa cepat paham, cepat mengerti tentang apa yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran seperti apa. Itu Pak. Oke, itu sebagai rencana tindak lanjut ya. Nah, sekiranya sebagai ending komunikasi kita Pak Jun ya, tadi kan sudah merasakan menikmati pembicaraan kita terkait dengan ada dampak positif yang Pak Jun rasakan setelah menggunakan metode tersebut, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kira-kira Pak Jun, ini kan bentuk evaluasi anak, seperti apa yang Pak Jun terapkan? Yang bisa mengukur ya, untuk mengukur kemampuan anak. Nah, metode asesmennya seperti apa? Nah, untuk metode evaluasi yang saya lakukan di proses pembelajaran itu Pak ya, saya membagi lembar kerja langsung dari KPD kepada masing-masing kelompok. Ya, kelompok, karena kemarin kan modelnya diskusi dan kemudian 4 orang atau 5 orang. Nah, jadi saya kemarin itu saya membuat KPD untuk masing-masing kelompok. Nah, itu untuk menganalisis sampai mana, mengevaluasi sampai mana kemampuan siswa untuk menganalisis sebuah struktur daripada teks biografi itu. LKPD yang saya terapkan. LKPD ya. Baik, berarti kan sedikit memberikan masukan Pak Jun ya. Selama proses kegiatan pembelajaran juga diharapkan adanya proses penilaian sifatnya observasi untuk mengetahui sikap dari siswa selama proses pembelajaran. Sekiranya itu bisa dibantu oleh Pak Jun nanti ketika proses pembelajaran. Baik Pak Jun, saya kira ini kesimpulan akhirnya untuk hasil diskusi kita. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini sudah bekerjasama dengan kami untuk melaksanakan proses coaching supervisi akademik ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi Pak Jun sebagai guru untuk penerapan pembelajaran selanjutnya demi keberpihakan kita kepada guru. Baik, terima kasih Pak Jun. Stop ya.